Yang ketiga wasiat bittaqwallah di dalam kedua-duanya. Nah, ini pun harus kita pahami. Ini di sini walau disebut di dalam kedua-duanya nanti pada baca ayat. Nah, di sini. Jadi pembahasan. Tapi tidak di dalam kitab-kitab ulama Asy-Syafi'iyah yang lainnya yang wajib musyarikat tiga yang wajib musyarikat itu tidak boleh tidak. Kalau dibaca khutbahnya. Tapi di sini dinaikkan 4 yang wajib ada pada 2 rukun khutbahnya. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami ini dengan ilmiah, dengan ilmu. Jadi yang keempat, yang ketiga wasiat bittaqwallah di dalam kedua-duanya. Mana yang disebut dengan wasiat ittaqullaha haqqa tuqatih. Takut olehmu kepada Allah, takwa olehmu kepada Allah. Tidak ada masalah. Jadi bila seandainya tidak ada wasiat, ya, maka tidak sah. Namun kita harus paham nanti ada syaratnya. Ini yang rukun dulu. Yang kita bahas adalah rukun dulu. Yang ketiga, ya, wasiat bittaqwallah di dalam keduanya. Kemudian yang keempat, membaca ayat di dalam khutbah yang pertama atau di dalam khutbah yang kedua. Ini sudah mulai. Jadi boleh pilih khutbah pertama dibaca ayat, boleh. Khutbah kedua nanti dibaca ayat, boleh. Atau dibaca ayat pada khutbah pertama, khutbah kedua tak dibaca ayat. Khutbah pertama tak dibaca ayat, khutbah kedua dibaca ayat. Sah. Pokoknya kalau kita dengar khatib tak baca ayat pada khutbah pertama, tunggu aja pada khutbah kedua ada dia baca ayat. Kalau ada dia baca ayat maka sah. Tapi kalau khutbah pertama tak dibaca ayat, khutbah kedua pun tak dibaca ayat, maka itu tidak sah. Kita harus paham, kita harus kasih ingat kepada imam. Karena itu fatal. Kepada khatib kita harus kasih ingat. Ini yang keempat, membaca ayat di dalam khutbah pertama atau di dalam khutbah yang kedua. Kemudian yang kelima, doa bagi segala mukmin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baca doa kepada segala orang yang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Nah, ini perlu untuk kita fahami menyangkut dengan masalah rukun khutbah yang 5 itu. 3 yang wajib musyarikat pada 2 khutbah, 2 yang tidak mesti musyarikat. Ini yang 2 ini boleh ya, diambil pada ujung saja. Kalau baca ayat boleh pada awal, boleh pada akhir, boleh dua-duanya. Pada pertama dibaca ayat, pada kedua pun dibaca ayat. Sah. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Cuma ada pertanyaan lagi. Ini doa rukun yang kelima di dalam khutbah. Andai kata ada khatib yang baca doa pada khutbah yang pertama, apakah sah khutbahnya? Khutbah pertama dibaca doa. Khutbah pertama dibaca doa. Khutbah kedua tak dibaca lagi. Khutbah pertama dibaca doanya. Khutbah kedua tak dibaca doa lagi. Bagaimana? Kalau khutbah yang kedua dibaca doa itu sudah kita paham semuanya. Ini khutbah yang pertama dibaca doa. Khutbah kedua tak dibaca doa. Ini bagaimana? Gimana? Sah. Dalam khutbah kedua kalau menurut sini kan nggak sah. Yang disyaratkan untuk baca doa dalam khutbah yang kedua. Belum syarat itu. Belum syarat. Jangan kait kepada syarat. Ini belum ada kait dengan syarat. Syarat nanti di bawah. Nih, maka syarat membaca 2 khutbah baru masuk dalam syarat. Ini belum masuk dalam syarat, masih rukun ini. Rukun ini masih rukun ini. Rukun pertama baca hamdalah.
Rukun kedua baca salawat. Rukun yang ketiga baca wasiat. Rukun yang keempat baca ayat. Rukun yang kelima baca doa. Cuma dalam dua khutbah itu yang wajib musyarikat 3. 2 tidak wajib musyarikat. Nah, andai kata tidak dibaca ayat pada pertama, dibaca pada kedua. Andai kata tidak dibaca pada kedua, dibaca pada pertama, boleh pada baca ayat. Ini pada baca doa. Ini gimana? Ini ilmiah ini. Kalau doa disyaratkan di apa memang yang kedua. Ini ilmiah ini. Gimana ini? Nampaknya jawaban kedengkau absir juga ini. Gimana? Pak RT gimana? Baca doa ini khutbah pertama baca doanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dibaca doa pada khutbah pertama. Khutbah kedua nanti enggak dibaca doa lagi. Bagaimana? Gimana buat konsep? Nah, maka perlu juga untuk kita pahami yang musyarikat tadi adalah di 3. Yang musyarikat 3 tadi. Cuma yang 2 lagi tidak musyarikat. Jadi yang tidak musyarikat itu boleh dipilih salah satu, namanya takhayur. Boleh pilih pada khutbah pertama, boleh pilih pada khutbah kedua. Cuma yang terlebih afdal baca doanya pada khutbah yang kedua. Karena doa penutup daripada khutbah. Afdal dibaca pada yang kedua. Kalau enggak dibaca pada yang kedua, dibaca pada pertama, canggung namanya. Masa nanti turun aja enggak baca doa. Nah, jadi lebih afdalnya diwadahnya pada khutbah yang kedua. Namun andai kata ada yang baca doa pada khutbah yang pertama, sudah memenuhi syaratnya, sudah memenuhi rukunnya. Nah, ini yang disebut dengan rukun. Maka yang lebih afdal bacanya di rukun yang kedua. Nah, disebut dengan doanya. Nah, karena itu bukan syarat. Ini baru masuk di dalam syarat. Maka syarat membaca 2 khutbah bahwa diperdengarkan dia kepada 40 orang Jumat. Ini syarat yang pertama. Syarat membaca khutbah wajib diperdengarkan kepada 40 orang Jumat. 40 orang Jumat. Dalam mazhab Imam Syafi'i 40 orang yang ahli Jumat itu maka wajib diperdengarkannya. Maka bila ada masjid dalam perumahan, ini biasa masjid dalam perumahan